Yo, selamat siang, Suster Afrida. Apa kabar? Selamat siang, Suster Eti. Kabar baik, luar biasa. Puji Tuhan. Alhamdulillah, amin. Ya. Nah, ada sibuk sesuatu? Ya, saya saat ini sih sebenarnya sibuknya hanya mau menyelesaikan administrasi yang sempat tertunda karena tadi ada jaga anak-anak karena piket hari ini. Oke. Ya. Tapi apakah memang sekarang bisa kita mengadakan sesi coaching ini? Bisa, karena saya sudah memanage waktunya, ya. Ya, syukurlah. Ya, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Coaching adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, tentunya melalui langkah-langkah yang dibutuhkan atau dilalui, lalu didukung dengan sumber daya yang diperlukan supaya mencapai tujuan itu. Apakah memang Suster sudah siap untuk coaching ini? Sudah, Suster, sangat siap. Oke, ya. Kalau begitu kita bisa mulai. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Suster capai? Yang saya ingin capai ya, Suster Eti, bahwa saya mau bermain organ. Oh, oke. Mau menjadi organis ya. Oke, ingin menjadi pemain organ. Oke. Ya. Begitu ya, untuk menjadi pemain organ atau organik atau pemain musik tentunya ya, pasti membutuhkan langkah-langkah yang ditempuh supaya tujuan itu tercapai. Nah, langkah yang Suster butuhkan atau yang Suster lakukan supaya bisa menjadi pemain organ atau organis. Oke, langkah-langkahnya yaitu yang pertama dari diri sendiri ya, kemauan. Yang kedua dari luar itu alatnya ada. Yang ketiganya latihan. Oh, jadi langkah pertama itu ada kemauan dari diri, lalu alatnya, lalu ada latihannya. Lalu lalu siapa saja yang berkepentingan atau berpengaruh, atau siapa saja yang mendukung kemauan Suster ini atau tujuan Suster ini? Oke, yang mendukung sih banyak sih, termasuk Suster saya, ya yang namanya Suster Wende, Suster Stefani, ya Suster Vanda. Mereka mendukung saya untuk bisa menjadi seorang organis, walaupun bukan organis yang luar biasa, tapi bisa main di dalam komunitas seperti itu. Ya. Oke. Banyak sih. Pada umum semua suster-suster saya sih. Semua mendukung ya, semua mendukung. Ya, oke. Kalau begitu, habit ucap baru apa yang diperlukan? Oke, habit ucap yang harus yang diberikan yaitu bahwa saya bisa kalau saya mau. Ya, saya bisa kalau saya mau. Saya bisa kalau saya latihan seperti itu. Jadi semua hal butuh latihan. Jadi habit baru yang saya ini kan yaitu memotivasi diri untuk rajin latihan. Oke. Lalu selain itu, cara komunikasi baru apa yang diperlukan? Oke, cara komunikasi baru. Komunikasi yaitu apa ya? Untuk meminta, meminta tolong, ya. Komunikasi baru, meminta tolong kepada orang yang lebih ahli. Misalnya Stefani, Suster Stefani ya, meminta tolong kepadanya untuk melatih, ya, membantu saya untuk berlatih seperti itu, karena dia memang sudah sedikit ahli dalam organ itu, jadi saya minta bantuan dia, berkomunikasi dengan dia untuk melatih saya seperti itu sih, Suster. Oke. Kalau begitu, selain itu juga reaksi audiens yang diperlukan. Apa reaksi audiens yang diperlukan? Oke, reaksinya yang pertama reaksinya yaitu yang saya ini kan yaitu dukungan ya, yang pertama dukungan. Nah, jadi karena saya sudah memperoleh hal itu, saya lihat kayaknya suster-suster saya sudah mendukung, mereka senang malah kalau latihan. Terus yang kedua
dukung dari audiens yaitu saya berharap ya, ini harapan saya sih, semoga ketika saya salah tidak ditertawakan seperti itu, tapi ya memberi ini dukungan supaya lebih semangat lagi. Ketika salah ya tidak apa-apa, seperti itu, dimaklumi ya, baru awal seperti itu. Itu sih suster ya. Ya, reaksi audiens yang diperlukan yaitu dukungan, lalu memang kalau salah jadi maklumi karena orang baru belajar, seperti itu Kak Suster. Ya, suster itu benar sekali. Oke. Nah, kalau begitu kita bisa melanjutkan. Bagaimana stimulusnya? Oh, stimulus dari saya. Dari saya stimulus dari saya secara pribadi yang seperti saya bilang tadi, ada kemauan ya. Ada kemauan, harus memberi waktu pada diri. Oh, saya jam berapa saya harus melatih, berapa kali seminggu, seperti itu harus ada itu. Terus stimulus, kalau stimulus dari luar sih sebenarnya ini menunjuk kembali kepada diri, harus lihat jamnya juga, jangan sampai orang tengah malam saya masih main, seperti itu. Harus latihan, harus melihat kondisi dan situasi ya. Oke, sehubungan dengan stimulus, apakah memang di komunitas suster, apakah memang sudah tersedia alat musik yang memang dibutuhkan untuk bisa menyalurkan alat sih ada. Sudah ada. Ya. Ada suster. Untuk alat sih ada dari dulu malah. Alatnya ada, memang sudah tersedia. Dan stimulus yang harus ini sebenarnya dari diri saya secara pribadi sih, mau atau tidak. Iya. Stimulus dari luar, misalnya alat sudah ada, hanya dari diri saja. Dukungan ada, ya. Sudah ada, benar sekali. Oke, nah kalau begitu, nama apa yang kita bisa berikan kepada pola komunikasi baru yang tadi Sister sudah ungkapkannya, pasti katanya mau meminta orang yang lebih bisa. Nah, bagaimana pola komunikasinya, seperti apa? Oh, pola komunikasinya ya menjadi seorang organis pemula, menjadi seorang organis pemula yang siap sedia untuk rendah hati meminta bantuan kepada sesama suster yang lebih bisa, seperti itu. Jadi tidak menginikan diri sendiri, tapi meminta bantuan kalau memang butuh itu. Itu sih pola komunikasi baru. Oke. Jadi rendah hati untuk meminta bantuan kepada orang, seperti itu Kak Suster ya. Ya. Oke. Kalau begitu, bentuk aktivitas atau alat atau bahan atau cara apa yang Suster bisa tambahkan di sana, atau bagaimana aktivitasnya atau alatnya atau bahan atau cara yang diperlukan supaya ya bisa melalui langkah yang ada sehingga mencapai tujuan. Oke, makasih Suster. Untuk aktivitasnya sih saya harus belajar dulu. Yang pertama not dasar ya, 7 tangga nada itu, do re mi fa sol la si do, kunci. Ya, saya baru bisa kunci C. Kemarin saya sudah ini kunci C, ya kebetulan sudah ini. Tapi kalau di dalam kepada lagu sih belum. Tapi saya kemarin Suster Stefani yang saya katakan tadi ya, yang membantu saya itu, dia sudah memberikan saya not lagu Roh Kudus singkat. Nah, itu langkah-langkah yang saya sudah ambil kemarin. Roh Kudus singkat walaupun tersendat-sendat, tapi tahap awal untuk bisa memainkan not lagu itu dengan kunci, disertai kunci, melatih tangan dulu seperti itu, melatih jari-jari tangan. Itu sih langkahnya. Terus bahan alatnya sih ada organ di komunitas saya ya. Bahannya seperti yang tadi saya bilang, bahannya dari pelatih saya, yaitu dia memberikan not supaya saya bisa mempraktekannya sedikit-sedikit ya. Caranya seperti tadi ya Suster, yang saya sudah bilang ya. Iya benar sekali. Jadi
aktivitas yang suster lakukan memang sudah memulai ya, sudah Ya. memulai. Oke. Lalu kalau begitu, seandainya tujuan yang tercapai itu menjadi seorang ahli dalam hal Organ. lalu kira-kira hadiah apa yang suster berikan kepada diri bahwa ternyata oke, kamu bisa. Oke. Hadiah yang saya berikan kepada diri saya yaitu yang pertama pujian ya. Maksudnya saya jangan sampai meminta pujian itu dari orang lain, tapi pujian dari diri saya untuk saya. Jadi kalau orang lain kan kita tidak bisa paksa untuk puji, tapi saya harus memuji diri saya sendiri dulu, supaya nanti orang lain mau puji atau tidak itu tidak terasa lagi karena saya sudah memuji diriku sendiri seperti itu. Jadi saya memberi apresiasi kepada diri saya bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, sudah membuat pribadi saya untuk bertumbuh seperti itu, suster. Ya, oke, mantap. Lalu kalau begitu apa bentuk reminder atau yang sebagai pengingat agar berjalan secara konsisten ya? Melakukan juga secara konsisten. Pengingatnya kadang sebenarnya dari pihak luar juga sih. Kadang itu suster yang membantu saya itu, suster Stefan itu, dia kadang mengingatkan saya. Ya lagu Roh Kudus ya nanti. Dan yang kedua dari diri saya sendiri, saya mencatat lagu pendek itu supaya saya bisa menekan-nekan sendiri nanti kalau dia belum ada di samping, saya bisa menekan-nekan sendiri seperti itu, menekan organ maksudnya sus ya, tooth organnya ya. Jadi itu sih suster yang ini ya, dari diri saya menulis note-nya supaya tidak lupa, terus dari pihak pelatih saya pun selalu mengingatkan latih ya seperti itu. Itu sih yang menjadi reminder saya. Oke. Lalu selain itu, apakah ada jadwal khusus, jadwal untuk suster latihan? Apa sudah secara kontinu atau bagaimana? Dibuatkan dalam bentuk jadwal bahwa seminggu 1 kali atau 2 kali atau 3 kali atau bagaimana? Saya itu yang untuk jadwal belum sih, baru mulai kemarin sih. Tapi saya berencana mungkin untuk ininya kalau setiap hari minggunya, iya setiap hari minggu, ya suster. Setiap hari minggu. Konsistennya itu jadwal yang tetap itu berarti ya, setiap hari minggu, iya. Kalau hari-hari lain saya tidak ini, tapi ketika saya waktu senggang saya bisa lakukan karena di sekolah, no, suster. Ya, tapi kalau untuk konsisten untuk ininya hari Minggu, sus. Oh, berarti hari Minggu ya, setiap hari Minggu. Iya. Oke, suster, berarti ya suster sudah mulai setiap hari Minggu dan dengan demikian berakhirlah sesi coaching ini. Sampai jumpa lagi dan kita akan bertemu lagi pada kesempatan lain. Dan saya berharap saat ketemu suster sudah bisa. Sudah ya. Oke. Amin. Terima kasih Suster Eti. Iya, sukses ya. Iya. Mantap. Ya, mantap. Terima kasih Suster Wende pengamat kita.